Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Putri Aulia dari Prodi PG PAUD Klesia ingin mempresentasikan tentang metode bermain peran anak usia dini. Pembelajaran yang sebaiknya diberikan di taman kanak-kanak adalah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Karena pembelajaran yang menarik artinya memiliki unsur menyenangkan bagi anak untuk dapat terus diikuti. Sehingga anak mempunyai motivasi untuk terus mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan berarti pembelajaran yang sesuai dengan suasana terjadi pada diri anak sehingga anak memiliki perhatian yang lebih. Oleh sebab itu, guru harus mempunyai seni tersendiri dalam pembelajaran agar dapat menarik perhatian, menyenangkan, dan memberikan manfaat bagi anak. Pengertian bermain peran. Menurut Rahmawati dan kawan-kawan, tahun 2007 halaman 31, bermain peran yaitu permainan yang memerankan tokoh-tokoh atau benda-benda sekitar anak yang akan mengembangkan imajinasi dan penghayatan terhadap bahan kegiatan yang dilaksanakan. Nugraha dan Rahmawati tahun 2004 halaman 8.9 juga mengartikan bermain peran sebagai permainan yang dilakukan anak dengan cara memerankan tokoh-tokoh, benda-benda, binatang, ataupun tumbuhan yang ada di sekitar anak, di mana melalui permainan ini, daya imajinasi, kreativitas, empati, serta penghayatan anak dapat berkembang. Nah, selanjutnya ada peranan bermain peran. Yang pertama, konsep ilmu sosial. Di sini, anak-anak mengembangkan pemahaman mengenai orang-orang, peranannya, serta perilaku-perilakunya. Yang kedua, yaitu konsep matematika yang berarti bermain peran memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menjelajahi konsep-konsep matematika awal. Selanjutnya ada konsep ilmu pengetahuan yang berarti di sini bermain peran juga memusatkan konsep-konsep yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Anak-anak bisa bereksperimen di dalam bermain perannya, seperti contohnya apa yang terjadi jika, atau menegaskan apakah hal yang sama akan terjadi bila saya melakukannya lagi. Anak-anak belajar melalui pengamatan atau sebuah teknik ilmiah yang sangat diperlukan. Yang keempat, ada konsep kesiapan membaca. Nah, di sini kosakata dan konsep perkembangan sangat penting dalam membaca. Dalam bermain peran, anak-anak menggunakan bahasa untuk memperlancar komunikasinya dan bertukar ide hingga meningkatkan kelancaran membaca dan memperkaya kosakatanya. Kemudian, ada 6 keterampilan yang mendukung bermain peran. Yang pertama, memainkan peran. Di sini, anak dapat berpura-pura memerankan seseorang atau sesuatu dengan menirukan ekspresi, mimik muka, dan perilakunya. Yang kedua, menggunakan properti. Melengkapi permainan perannya, anak mulai menggunakan bahan atau benda yang bisa mendukung peran yang dimainkan anak tersebut. Yang kemudian ada pura-pura. Nah, pura-pura di sini artinya itu adalah inti dari bermain peran. Awalnya, anak hanya menirukan secara sederhana hal-hal yang sering ia lihat, misalnya menelepon dengan telepon mainan. Pada tingkat yang lebih tinggi, anak mulai merangkai sebuah cerita untuk dimainkannya dan melakukan pembagian peran dengan orang lain. Anak juga bisa memainkan peran-peran yang merupakan hasil fantasinya sendiri. Dan yang keempat ada durasi waktu. Awalnya, anak hanya memainkan peran beberapa menit, lalu berganti dengan permainan yang lain. Pada tingkat bermain peran yang lebih tinggi, anak mulai menggunakan waktu yang lebih lama. Yang kelima ada interaksi. Di tahapan awal bermain peran, anak-anak hanya memainkan peran sendiri. Meskipun ada berapa anak, tetapi tidak tampak interaksi kecuali jika mereka ingin menggunakan benda-benda yang sama. Yang keenam, ini yang terakhir, komunikasi verbal. Anak dapat menunjukkan tingkatan bermain perannya apabila mereka sudah berkomunikasi dengan menggunakan sudut pandang peran yang sedang dimainkannya. Berarti sudah ada pada tingkat bermain peran yang tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan metode bermain peran, yaitu melatih daya tangkap, melatih anak berbicara lancar, melatih daya konsentrasi anak, melatih membuat kesimpulan, membantu perkembangan inteligensi, membantu perkembangan fantasi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan.
Nah, sekarang ada macam-macam metode bermain peran. Yang pertama, drama spontan atau bebas. Di sini drama spontan atau bebas ini mempunyai manfaat. Yang pertama, mengembangkan bahasa anak. Yang kedua, mengembangkan perasaan sosial anak. Yang ketiga, mengembangkan daya cipta anak. Yang keempat, mengembangkan spontanitas anak. Yang kelima, mengembangkan ekspresi anak. Dan yang keenam, terapi psikologi anak. Dan selanjutnya ada drama terpimpin. Permainan drama terpimpin ini, guru membimbing anak dalam memilih perannya. Bisa kita lihat peranan guru yaitu mempersiapkan adegan-adegan yang sudah dikenal anak. Yang kedua, mempersiapkan naskah sederhana untuk anak dan anak tidak disuruh membaca. Dan yang ketiga, guru bercakap-cakap sekitar pengalaman kesehatan anak. Yang keempat, drama terpimpin biasa dilakukan selama 15 menit. Nah, yang ketiga ada sandiwara boneka. Sandiwara boneka ini berguna membantu siswa untuk mengekspresikan isi jiwanya dan mengembangkan daya fantasinya. Guru dapat menyediakan alat peraga yang sangat menarik bagi anak-anak berupa sandiwara boneka ini, yaitu alat-alatnya adalah boneka tangan, panggung boneka, sehingga boneka ini bisa dijalankan guru atau oleh anak-anak menurut fantasinya sendiri. Dan keempat ada pantomim. Jenis bermain peran ini adalah sandiwara bisu untuk memberi pelajaran melalui visualisasi seperti adegan-adegan tanpa bicara, tetapi hanya melakukan gerak mimik. Dalam pelaksanaan kegiatan pantomim, guru harus melakukan hal-hal, yaitu yang pertama, mengingat gerak-gerakan yang dilakukan sehari-hari. Yang kedua, menyusun gerakan tersebut agar menjadi adegan yang ditirukan. Yang ketiga, guru membimbing sambil menirukan gerak pantomim bersama dengan siswa. Yang keempat, tampilkan siswa itu sendiri-sendiri guys, biar dia itu berani. Tidak sampai hanya di situ saja, ada jenis bermain peran juga loh. Yang pertama, bermain peran makro, yang di sini artinya salah satu jenis bermain peran dengan menggunakan ukuran sebenarnya. Anak dikatakan sedang bermain peran makro jika dia memerankan sendiri suatu tokoh. Biasanya, anak akan mengenakan kostum sesuai tokoh tersebut. Pada bermain peran makro, anak-anak berperan sebagai seorang atau sesuatu. Misalnya, ia menggunakan pakaian ayahnya, lalu menirukan gaya ayahnya. Selanjutnya, bermain peran makro dapat melatih imajinasi dan membangun sendiri cerita yang dikehendakinya sesuai dengan pengalaman panca inderanya sendiri. Kemudian yang kedua ada bermain peran mikro. Nah, bermain peran mikro ini adalah awal bermain kerjasama yang dilakukan hanya 2 orang saja, bahkan sendiri dengan menggunakan media. Menurut Safriani, tahun 2011, halaman 9 mengemukakan bermain peran mikro. Anak menggunakan benda-benda untuk dimainkan sesuai dengan peran yang ia bayangkan. Misalnya, anak menggunakan boneka dan ia memainkan boneka itu untuk bercakap-cakap dengan boneka yang lain. Selanjutnya, anak dikatakan sedang bermain peran mikro ketika ia bermain dengan benda-benda berukuran kecil. Ia menjadi sutradara dan melakonkan peran melalui boneka-boneka dan alat bermain kecil lainnya. Bermain peran mikro sering dimainkan oleh anak usia prasekolah karena pada usia ini anak memiliki daya imajinasi yang kuat dan terkadang anak masih memiliki teman hayalan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang metode bermain peran anak usia dini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.